Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat yang pertama sampai 20 dengan tema menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai 20 menjelaskan mengenai kunjungan Paulus di kota Efesus. Kota Efesus terkenal dengan penyembahan berhala yang sangat tinggi, karena di sana ada kuil dewa Artemis. Ketika Paulus berada di kota Efesus, Paulus menemui beberapa orang yang belum percaya kepada Yesus. Mereka juga belum menerima Roh Kudus dalam hidup mereka. Bukan hanya itu, bahkan mereka belum pernah mendengar berita tentang adanya Roh Kudus. Mereka hanya mengenal Mesias melalui pengajaran yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Oleh sebab itu, Paulus menekankan kepada mereka bahwa sangat penting bagi mereka untuk menerima Roh Kudus dan percaya kepada Yesus Kristus dalam hidup mereka. Setelah mendengarkan penjelasan dari Paulus, mereka menjadi percaya dan menerima Roh Kudus. Mereka memberi diri mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Paulus menumpangkan tangannya ke atas mereka sebagai tanda bahwa mereka telah menjadi orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Roh Kudus. Paulus melayani di Efesus sekitar 2 tahun lamanya. Paulus memberitakan tentang kerajaan Allah kepada orang banyak di kota Efesus. Selama Paulus melayani di sana, banyak orang yang percaya, tetapi banyak juga yang menolak untuk percaya. Sementara itu, ada juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu dengan mencoba menyebutkan nama Yesus atas orang-orang yang kerasukan roh jahat. Mereka adalah anak-anak Skewa. Mereka adalah anak-anak dari seorang imam kepala Yahudi di Efesus. Mereka meniru Paulus ketika hendak mengusir roh jahat. Mereka mengusir roh jahat dengan menggunakan nama Yesus, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Roh jahat atau roh iblis saja mengenal siapa Yesus dan Paulus. Suatu hal yang sangat menarik bahwa selain Tuhan yang mengenal kita, ternyata iblis juga mengenal Tuhan Yesus dan anak-anaknya. Roh jahat itu tahu bahwa anak-anak Skewa hanya mengucapkan nama Yesus di bibir saja, tetapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Akibatnya mereka tidak berhasil mengusir roh jahat tersebut, tetapi merekalah yang ditengking dan dipermalukan oleh roh jahat itu. Dampak dari kejadian ini adalah banyak orang yang mendengar kejadian tersebut menjadi percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Di antaranya adalah beberapa orang yang sebelumnya juga melakukan praktik sihir seperti anak-anak Skewa. Mereka juga berani bayar harga dengan membakar seluruh kitab-kitab sihir mereka yang seharga 50.000 uang perak. Pada masa itu, satu uang perak hampir sama dengan 1 dinar. 1 dinar pada masa itu sama dengan upah pekerja selama 1 hari. Jika pada masa sekarang upah pekerja 100.000 per hari dikali 50.000 sama dengan 5 miliar rupiah, jumlah yang cukup besar. Anak-anak Skewa menyebut nama Yesus dengan motivasi yang lain, yakni agar mereka terkenal. Sesungguhnya mereka tidak mengenal siapa Yesus. Akibatnya nama Yesus yang berkuasa itu tidak berdampak bagi mereka. Namun, ketika kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari, Filipi 2 ayat yang ke-10 menjelaskan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 menjelaskan bahwa tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Renungkanlah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil perlu diberitakan kepada semua orang.
baik kepada mereka yang belum pernah mendengarkannya maupun yang sudah, karena belum tentu mereka sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka secara pribadi. Selain itu, perlu juga dilakukan pembimbingan agar mereka mengenal Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam hidup mereka dengan baik. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi harus mengenal, menerima, dan percaya kepada Yesus Kristus. Jangan sampai kisah yang dialami oleh anak-anak Skewa terjadi dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.